Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Faiza, Prodi Ekonomi Syariah, tentang manajemen asuransi syariah, yang materinya tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pengertian asuransi syariah mengacu pada fatwa MUI, dijelaskan bahwa asuransi syariah adalah usaha yang ditunjukkan untuk saling melindungi dan berbagi di antara sejumlah orang atau pihak memiliki investasi dalam bentuk aset atau tabarru dengan pola pembelian, pengembalian, dan untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai syariah. Dalam kata lain, pihak penyediaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana tabarru dari para partisipasi agar dapat saling tolong-menolong dan saling membantu. Dalam praktiknya, dana tabarru yang dikontribusikan oleh para partisipasi asuransi syariah hanya digunakan untuk 4 hal, yaitu ujrah untuk pihak pengelolaan dana asuransi syariah, yang kedua santunan asuransi syariah, membayarkan reasuransi, dan surplus underwriting. Pengertian asuransi konvensional atau non syariah. Definisi asuransi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak penanggung akan mengganti kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Di slide keempat ada keunggulan dan kekurangan asuransi syariah. Mengingat asuransi syariah mengedepankan asas saling melindungi dan tolong-menolong antara sama nasabah asuransi. Yang pertama, transparansi dalam pengelolaan dana. Asuransi ini memiliki perjanjian di awal yang jelas dan transparan, serta akad yang dijalankan sesuai syariah dan tabarru yang dimiliki akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi musibah yang akan terjadi. Yang kedua, pembagian nisbah yang cukup tinggi. Pembagian itu ada 70% untuk nasabah dan 30% untuk dana ujroh atau imbalan untuk perusahaan asuransi syariah. Yang ketiga, tidak ada dana hangus. Asuransi syariah menggunakan konsep wadiah atau titipan. Jadi dana hangus hanya berlaku pada asuransi rekening tabungan atau konvensional. Yang selanjutnya, di balik semua keunggulan yang dimiliki, tentunya asuransi syariah memiliki kelemahan, yaitu penyediaan asuransi syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi pasar asuransi konvensional. Hal ini berimbas pada pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Di slide kelima ada 7 perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, prinsip dasar asuransi yang digunakan. Yang kedua, akad dan perjanjian asuransi. Yang ketiga, pengawasan dana asuransi. Yang keempat, ketentuan untuk dana hangus. Yang kelima, surplus underwriting. Yang keenam, sistem wakaf dan zakat. Yang ketujuh, pembayaran klaim polis asuransi. Di slide keenam ada prinsip dasar asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah menggunakan prinsip saling menanggung resiko antara lain perusahaan dengan peserta, sementara pada asuransi konvensional prinsip yang digunakan transfer, yakni peserta asuransi memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung sepenuhnya. Perbedaan tersebut tentu menyesuaikan dengan kebutuhan, kecocokan, dan kesanggupan setiap peserta asuransi. Adanya kontrak dan perjanjian. Jika asuransi konvensional mengandalkan kejelasan hitam di atas putih seputar pembeli, penjual, harga, dan lainnya, asuransi syariah berpegang pada sifat tolong-menolong. Dalam asuransi syariah, musibah atau bencana yang berdampak pada salah satu peserta akan diselesaikan secara gotong royong. Yang selanjutnya, kepemilikan dana. Asuransi konvensional dan syariah memiliki sistem kepemilikan dana, pengolahan dana yang berbeda. Pada asuransi syariah, peserta mempunyai hak penuh atas kepemilikan, dan sedangkan perusahaan hanya berdiri sebagai pengolah dengan mengedepankan transparansi. Adanya bentuk investasi. Jenis investasi syariah berfokus pada sistem bagi hasil dan biasanya disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang juga berbasis syariah. Sedangkan asuransi konvensional mengelola investasi dalam bentuk bunga. Di slide ketujuh adanya prinsip dasar asuransi syariah. Prinsip dasar asuransi syariah adanya tauhid, keadilan, tolong menolong,
kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan maisir, dan larangan woror. Di slide ke-8 ada tabel, ada keterangan pengawasan Dewan Syariah. Di asuransi syariah adanya Dewan Pengawas Syariah, fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan diinvestasikan. Di asuransi konvensional tidak ada. Di keterangan selanjutnya ada akad. Di asuransi syariah adanya tolong menolong, di asuransi konvensional jual beli. Di selanjutnya investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil. Di asuransi konvensional investasi dana berdasarkan bunga. Kepemilikan dana di asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Di asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan bebas menentukan investasinya. Pembayaran klaim di asuransi syariah, dari rekening tabarruk, seluruh peserta sejak awal telah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila menjadi musibah. Di asuransi konvensional, dari rekening dana perusahaan. Yang terakhir, keuntungan atau profit. Di asuransi syariah dibagi antar perusahaan dengan peserta dengan prinsip bagi hasil. Di asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Di slide ke-9, kendala pengembangan asuransi syariah. 1. Minimnya modal. 2. Kurangnya SDM yang berprofesional. Yang ketiga, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Yang keempat, dukungan pemerintah belum memadai. Yang kelima, image. Yang di slide yang terakhir, adanya strategi pembangunan asuransi secara syariah. Untuk masyarakat dan meningkatkan asuransi syariah, maka LKS harus mengembangkan teknologi informasi yang terdepan serta meningkatkan promosi dan sosialisasi di segala lapisan masyarakat. Dan pemerintah juga harus lebih mendukung asuransi syariah. Para ekonomi yang ada di kabinet saat ini sebaiknya meninggalkan sistem ekonomi kapitalis dan mengikuti aturan main kapitalis sehingga biar keluar dari krisis. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.